Sobat Delta, ketemu lagi di Podkuy, Podcast Delta Kuy. Untuk podcast sesi kali ini kita sangat spesial sekali karena kita bersama narasumber hebat. Tapi sebelum kita mulai untuk podcast hari ini, perkenalkan dulu dengan saya Novi yang akan menjadi host pada kesempatan kali ini. Dan saya tidak sendiri karena saya akan ditemani oleh narasumber hebat saya, yakni ada dokter yang keren sekali, paling keren se-antero krian ya dokter. Masya Allah. Oke, mungkin daripada Sobat Delta kepo nih sama siapa saya saat ini, dokter tampan gitu ya di sebelah saya. Mungkin langsung aja dokter bisa perkenalan, dokter, monggo. Terima kasih sebelumnya bisa aja ini ya, ini Mbak Novi ini ya. Nama saya Dr. Minarto selaku Direktur Rumah Sakit Ummul Islam HM Awadi Krian. Ya. Baik, jadi saat ini Sobat Delta saya sedang bersama Dokter Min, di mana kali ini kita akan membahas tuntas terkait transformasi mutu layanan di FKRTL. Jadi nanti mungkin kita akan membahas sedikit banyak ya dokter, bagaimana sih kiat-kiat menjadi terkait transformasi mutu layanan khususnya di Rumah Sakit HM Mawardi ini. Apalagi infonya saya dengar habis mendapatkan penghargaan nih dokter. Oh iya betul. Di Rumah Sakit menjadi rumah sakit terbaik kedua di tipe C ya dokter ya. Betul. Baik, mungkin dokter yang mau saya tanyakan sebelum kita lanjut, angka kunjungan sendiri dari pasien JKN di Rumah Sakit HM Mawardi ini pada tahun 2024 berapa sih dokter? Memang angka kunjungan di rumah sakit kami, terutama pasien BPJS, menurut data kami dari rekam medis bahwa alhamdulillah rumah sakit kami tetap dipercaya oleh pasien-pasien BPJS untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit kami. Jadi dari pasien BPJS dirawat inap itu kurang lebih 95% dari total kunjungan pasien yang di rumah sakit kita. Jadi persentasenya besar sekali di rumah sakit kita. Untuk rawat jalan kurang lebih 94%. 94%. Dan itu persentase yang cukup besar ya dokter? Cukup besar sekali dan itu sangat membantu kami. Terima kasih untuk BPJS seperti itu. Ini kan ternyata persentasenya cukup besar sekali ya dokter untuk peserta JKN yang memberikan kepercayaan kepada Rumah Sakit HM Mawardi. Komitmen apa sih dok yang sebenarnya dilakukan oleh Rumah Sakit HM Mawardi dalam menyukseskan transformasi mutu layanan dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sekitar? Iya, jadi Rumah Sakit ini mempunyai komitmen untuk meningkatkan mutu layanan ya Mbak ya. Jadi tentunya Rumah Sakit komitmen untuk mengimplementasikan ada 6 janji layanan yang memang diinikan sama BPJS. Jadi kita akan mempermudah pasien-pasien BPJS. Jadi pasien itu tidak perlu membawa kartu BPJS untuk berobat ke rumah sakit. Kita hanya membawa NIK atau KTP seperti itu. Dan juga kita tidak meribetkan pasien. Artinya kita tidak hanya minta untuk dokumen fotokopi. Jadi di rumah sakit kami tanpa ada permintaan dokumen fotokopi sama sekali. Dan tentunya pasien-pasien yang berobat di rumah sakit kita, terutama pasien BPJS, tidak ada penambahan iur sama sekali, tidak ada penambahan biaya sama sekali. Dan juga rumah sakit kami ini tidak membedakan diskriminasi antara mungkin pasien umum, pasien BPJS, dan juga rumah sakit kami tidak membatasi untuk waktu rawat inap di rumah sakit kami. Tentunya pasien kalau memang belum sembuh, tentu akan kita rawat dengan sebaik-baiknya dan kita juga tidak membebani pasien apabila memang kami kekosongan obat. Tentu itu adalah tanggung jawab dari rumah sakit kami. Wah, tadi sedikit dibahas ya dokter terkait adanya janji layanan. Betul. Di mana ada 6 poin ya janji layanan untuk FKRTL sendiri. Terus dibahas juga terkait diskriminasi. Betul. Yang mungkin saya mau tanyakan lebih detail terkait diskriminasi ya dokter, seperti berita yang yang kita sering dengarkan di luar sana, masih banyak kan peserta merasa membeda antara pasien umum dan pasien BPJS sendiri. Mungkin saya bisa diceritakan lebih detail dokter cara dari Rumah Sakit HM Mawardi dalam memberikan pelayanan tanpa adanya diskriminasi itu seperti apa?
Tentunya Rumah Sakit Umum Al-Islam HM Mawardi ini kita kemarin sudah menyiapkan bangunan, jadi kita membuat kelas rawat inap standar. Jadi kelas rawat inap standar itu artinya di situ kita untuk rawat inap kita, ruangan kita itu sesuai dengan standar dari Kemenkes, dari aturan pemerintah. Artinya di situ, walaupun pasien BPJS maupun pasien umum, tetap kita layani sesuai dengan kelas rawat inap standar kita. Tentunya pelayanan, terus regulasi dalam melayani pasien, kita tidak akan membeda-bedakan untuk pasien ini, pasien BPJS atau pasien umum, seperti itu. Jadi untuk tadi ruang rawat inap kris itu memang bukan hanya diberlakukan untuk pasien BPJS saja ya dok? Iya. Tapi memang setara untuk pasien umum juga Iya. Dan ada tambahan Mbak Novi bahwa memang kita sesuai standar dari pemerintah bahwa rumah sakit swasta adalah 40% untuk kelas rawat inap kita sudah terpenuhi. Alhamdulillah sudah terpenuhi, iya, terpenuhi. Ya dok. Berarti sudah siap nih sudah siap untuk menjalankan pelayanan tanpa diskriminasi seperti itu. Baik dokter. Kemudian bagaimana sih dokter pastikan dalam menjalankan transformasi mutu layanan pasti ada tantangan sendiri dokter. Dan juga adanya tantangan itu juga pasti banyak keluhan-keluhan yang masuk ke rumah sakit terkait apalagi saat ini ya dokter dengan adanya peraturan terbaru dari Permenkes karena memang kita juga di pelayanan kan mengacunya pada peraturan Kementerian Kesehatan. Bagaimana dokter cara dari rumah sakit Mawardi sendiri dalam menangani keluhan atau memberikan informasi kepada peserta atau pasien dari rumah sakit HM Mawardi? Tentunya banyak kegiatan-kegiatan yang memang mengutamakan koordinasi antara BPJS dengan rumah sakit. Mungkin ada kegiatan sibling ya, jadi antara PIPP rumah sakit dengan BPJS. Di situ nanti kita akan ada banyak, mungkin kalau misalnya memang ada keluhan dari pasien, karena sibling itu adalah memang langsung terjun ke pasien untuk mencari keluhan-keluhan. Jadi di situ nanti PIPP nanti bisa menindaklanjuti apabila ada keluhan-keluhan. Dan juga rumah sakit kami ini juga ada namanya pusat pelayanan dari BPJS atau pojok PIN ya. Jadi di situ nanti kita itu kalau ada kendala apapun yang berhubungan dengan pasien BPJS, maka rumah sakit siap untuk membantu mengedukasi dan juga untuk memberikan pelayanan yang terbaik lah di rumah sakit kita. Dan juga sudah ada poster-poster tentang keluhan-keluhan yang memang kita tempatkan di tempat-tempat yang memang khusus, yang memang biasanya ada banyak pasien yang ada di situ. Oh, berarti sudah sangat mempersiapkan ya dokter terkait transformasi mutu layanan ini. Apalagi di tahun 2025 ini dokter. Mungkin pasti ada ya dokter resolusi 2025 yang sudah disiapkan oleh Rumah Sakit HM Mawardi untuk kedepannya memberikan pelayanan yang terbaik untuk peserta JKN dalam mengimplementasikan transformasi mutu layanan. Apa sih dok kira yang sudah disiapkan resolusinya? Tentunya kita dari memang tahun 2024 kita mengadakan monitoring evaluasi ya untuk meningkatkan memang mutu dan kualitas layanan di rumah sakit. Tentunya saya sebagai direktur rumah sakit inginlah nanti rumah sakit kita semakin baik dipercaya. Tentunya kita punya cita-cita resolusi tahun 2025. Tentunya kita akan ada tambahan untuk pelayanan kami, untuk menambah sarana prasarana kami. Nanti kita akan ada layanan bedah umum, bedah saraf di situ ya. Jadi nanti ada terapi okupasi, terapi bicara yang memang itu bagian daripada rehabilitasi medik. Dan juga kita akan menambah sarana peralatan untuk alat kesehatan. Kita nanti akan mungkin mengadakan di bulan ini ada uroflometri, ada panoramik, dan juga nanti kita ini ada pembangunan gedung yang baru ini. Oh, jadi akan launching gedung terbaru. Betul. Jadi iya, harapan kami dengan adanya gedung baru ini, pelayanan yang di rumah sakit kita semakin baik, kualitas kita semakin baik, dan mutu pelayanan kita juga semakin baik di dalam menangani pasien-pasien BPJS. Baik,
Saya pengen tahu sih dokter, dari dokter Min pribadi nih, apakah dengan hadirnya BPJS Kesehatan atau program JKN ini sangat berpengaruh nggak sih dokter bagi manajemen rumah sakit, khususnya di Rumah Sakit Mawardi ini? Jujur ini sangat-sangat berpengaruh Mbak Novi. Jadi dengan adanya BPJS yang memang koordinasinya sangat bagus, dan kalau tidak salah itu tiap 3 bulan sekali ada UR di situ ya. Artinya dengan adanya UR itu rumah sakit jadi tahu, bisa introspeksi diri untuk meningkatkan mutu layanan berdasarkan hasil evaluasi UR. Dan juga bagi masyarakat tentunya ini sangat-sangat membantu sekali untuk masyarakat, karena rumah sakit kami bisa melayani pasien BPJS dengan baik dan juga dapat memberikan suatu kesembuhan untuk pasien-pasien yang akan berobat di rumah sakit kita. Jadi ini sangat-sangat luar biasa untuk BPJS. Selain BPJS yang luar biasa, dokternya juga dari pihak rumah sakitnya juga sangat luar biasa. Terima pastinya kasih. Dokter. Karena rumah sakit kan juga sangat luar biasa ya dokter. Makanya mungkin tadi sempat di awal saya sampaikan, ternyata Rumah Sakit HM Mawardi ini kan di tahun 2024 mendapatkan penghargaan ya dokter dari BPJS Kesehatan sebagai rumah sakit berkomitmen untuk rumah sakit tipe C peringkat kedua ya dokter. Betul. Tapi kalau kita lihat nih progresnya kan sebelumnya di tahun 2023 juga mendapatkan di peringkat ketiga. Berarti harapannya di tahun ini juga ada peringkat pertama ya. Apa sih dokter yang sudah mulai disiapkan nih dokter? Jadi kiat-kiatnya untuk tahun ini mendapatkan peringkat pertama. Iya, tentunya ya sebelumnya kami mengucapkan terima kasih BPJS telah memberikan penghargaan kami, tapi tentunya kita akan berubah untuk menjadi yang pertama harapan kami. Selalu harus menjadi yang pertama. Jadi untuk supaya nanti kita mendapatkan yang terbaik, tentunya kita harus monitoring evaluasi ya. Jadi kekurangan-kekurangan apa yang memang terjadi tahun 2024, harapan kami 2025 ini semua kekurangan-kekurangan dari segi sarana prasarana bisa kita penuhi di situ. Dan juga nanti ada mungkin penambahan yang memang ada dari duta mobil JKN kami yang memang saat ini hanya 1, tapi nanti insya Allah di tahun 2025 ini akan kami tambah, mungkin kami tempatkan bukan hanya di ruangan pendaftaran, tapi di IGD, di rawat inap, sehingga nanti sangat membantu sekali untuk pasien-pasien BPJS kami. Itu untuk membantu mengedukasi juga seperti BPJS. Sangat luar biasa sekali ternyata kiat-kiat ya, tips and triknya dokter nih dalam menyiapkan transformasi mutu layan dan mengimplementasikan. Tapi dokter, biar sobat Delta Mania ini dokter kan, kapan lagi kita podcast dengan narasumber eksternal yang sangat luar biasa gitu kan. Mungkin kita juga boleh dong dokter dibagi nih, mumpung sama dokter Min juga kan, tips and trick untuk gimana sih menerapkan pola hidup sehat dokter, biar mungkin bisa tetap awet muda kayak dokter Min gitu kan, biar selalu bahagia gitu, biar teman-teman dari Sobat Delta Mania ini tahu gitu dokter. Iya, jadi tentunya untuk supaya kita ini hidup sehat, kita ini harus berpikir positif ya. Jadi berpikir positif, jangan selalu dan juga bersama teman-teman selalu bergembira, dan jangan lupa olahraga yang teratur, seperti itu ya. Gimana dokter, kan sekarang kita sering mager gitu ya, Gen Z itu sering mager untuk olahraga dokter. Mungkin gimana sih menyemangati nih Sobat Delta Mania untuk kayak rajin berolahraga, biar badannya tuh bugar kayak dokter Min gitu dokter, terus awet muda, terus habis itu energik, gimana ya dokter gitu. Jadi tentunya semangat untuk untuk diri kita sendiri yang memang harus dikuatkan. Jadi semangat untuk menjadi yang lebih baik, untuk sehat, untuk jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, ya tetap harus ada olahraga yang teratur. Itu tadi seperti itu. Jadi memang sekarang ini dari generasi yang saat ini
banyak sekali yang jarang olahraga. Iya, Karena dokter. itu memang penting untuk berolahraga Padahal supaya penting, Mbak. Penting jiwa sekali, sehat, ya. badan sehat, tubuh kuat, dan tentunya awet muda kan seperti Awet itu. muda. Iya, ya. Jadi biar kita tetap selalu kelihatan awet muda, Siap. baby face ya dokter. Betul. Kalau kata sekarang, Iya. kita harus sering-sering berolahraga tuh Iya. Sobat Delta. Mungkin terakhir dokter, apa yang mau disampaikan dokter untuk kita generasi muda saat ini dokter? Untuk closing statement nih dokter di akhir podcast kita hari Iya. ini. Jadi jadilah pemuda yang bisa berguna baik dari segi keluarga, bangsa, negara, dan agama. Seperti itu aja mungkin. Iya. Jadi supaya kita jadi manusia yang berarti, jadi manusia yang berguna dan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Diingat nih Sobat Delta, pesan dari Dr. Min. Jadi kita harus menjadi pemuda yang berguna. Iya. Dan selalu ingat untuk berpikir positif. Karena dengan berpikir positif, kita akan selalu menjadi yang awet muda. Seperti itu. Terima kasih banyak Dr. Min Iya. untuk podcast hari ini, karena podcast yang sangat luar biasa. Banyak hal yang sudah kita bahas, dari terkait implementasi transformasi mutu layanan yang mana merupakan gebrakan ya dokter ya, Betul. untuk memberikan pelayanan terbaik untuk peserta JKN, khususnya peserta JKN di rumah sakit. Dan juga tadi sempat juga disampaikan terkait pola hidup sehat, tips and trick bagaimana kita menjalani hidup sehat di era kemageran saat ini. Yeah. Mungkin itu saja dari kami. Sampai bertemu di Podkoi edisi selanjutnya. Sampai jumpa.